guys, welcome back to Data Vlog. Ini adalah part 2 dari road trip saya Jakarta to Bukit Tinggi. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link yang ada di atas. Dan sekarang saya sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni. Kita sudah turun dari ferry. Tadi kita berangkat pukul 6.15 dari Pelabuhan Merak dan sekarang pukul 7.15. Jadi benar-benar on time, 1 jam perjalanan untuk penyeberangan dari Merak Bakauheni menggunakan ferry express ini. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita di Pulau Sumatera. Oke, checkpoint kedua kita yaitu di Kota Jambi. Jadi saya sudah setting di Waze untuk jarak dari Pelabuhan Bakauheni ke Kota Jambi itu sekitar 653 km atau dengan waktu tempuh 10 jam. Jadi kalau sekarang pukul setengah 8 pagi, kita akan sampai di Kota Jambi itu perkiraan pukul setengah 6 sore. Tapi itu kalau kondisi lancar ya dan non-stop. Dan itu juga belum termasuk waktu istirahat. Jadi kemungkinan akan lebih dari 10 jam. Jadi kalau menurut saya sih kita akan nyampe di Jambi itu estimasi malamnya. Oke, sekarang kita sudah menuju ke Tol Trans Sumatera. Tadi dari pelabuhan kalau menggunakan ferry express, setelah keluar dari Pelabuhan Bakauheni kita ambil ke arah kiri ke arah tol. Oke guys, jadi kan perjalanan di Pulau Sumatera ini ada 3 pilihan jalur, yaitu jalur lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur. Nah, untuk trip kali ini saya pilihnya jalur lintas timur. Tapi kita nanti masuk ke jalur lintas timurnya itu di Palembang ya. Jadi setelah Palembang baru kita masuk ke lintas timur ke arah Jambi. Lanjut lurus sekitar 3 jam dan 50 menit ke exit 369, Kramasan. Nah itu dia, kita nanti disuruh keluar di exit 369 Kramasan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam tol Trans Sumatera. Kita akan coba ini tolnya. Sebenarnya ini benar-benar merupakan pengalaman pertama saya untuk mudik menggunakan mobil atau via jalur darat, karena selama ini kan biasanya mudik hanya menggunakan pesawat terbang. Nah, ini benar-benar jadi pengalaman yang menarik karena sebenarnya saya nggak tahu jalan sama sekali, saya nggak tahu rute yang akan dilewati, hanya mengandalkan kemampuan dari Waze. Jadi aplikasi Waze benar-benar memegang peranan penting ini dalam perjalanan kali ini. Ya semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Sekarang kita sudah berada di kilometer 52 dari 369 km yang akan ditempuh. Kecepatan saat ini 80 km per jam dan cuaca hujan. Ini tolnya sepi dan jalannya cukup bagus. Kita bisa santai tapi tetap harus hati-hati. Nah, sekarang cuacanya cerah lagi. Tadi sempat hujan deras sampai sekitar 20 km-an. Sekarang sudah kembali cerah. Dan ini bisa dilihat benar-benar sepi ya tolnya. Sepi, mulus, dan view-nya bagus. Asik ini beneran. Tol Trans Sumatera. Kita bisa santai sambil menikmati perjalanan. Oh ya, tapi tadi sedikit ada catatan bagi teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan via Tol Trans Sumatera pada bulan ini, Agustus 2021, atau mungkin yang baru pertama kali mencoba Trans Sumatera, harap hati-hati pada setelah masuk gerbang tol Bakauheni Selatan. Jadi nggak jauh setelah itu banyak penyempitan jalan yang dari 2 jalur menjadi 1 jalur karena di lajur kiri atau kanannya itu ada perbaikan, jadi harus tetap hati-hati. Untuk rest area juga lumayan banyak ya di Tol Trans Sumatera ini. Tadi saya perhatikan ada beberapa rest area yang bisa kita pakai jika ingin beristirahat. Step by step, the
yang akan melintasi tol Trans Sumatera ini, kita bisa lihat itu di kiri kanannya lampu penerangannya tidak ada. Jadi untuk perjalanan khususnya di malam hari ini akan sangat gelap. Oke, sekarang kita akan mampir dulu ke rest area sekalian mengisi bahan bakar. Ya, sekarang kita berada di rest area tol Trans Sumatera. Bisa dilihat ini parkirannya juga lumayan luas. Ini bisa menampung cukup banyak kendaraan pada saat musim mudik ya, begitu mudik lebaran. Dan untuk bangunan ini juga sangat bagus, lumayan bersih, lumayan lengkap juga. Ada tempat makanan, Indomaret, di situ juga ada musola. Jadi lumayan lengkap ini fasilitasnya. Ini juga ada nomor call center jika mengalami tindak kejahatan di jalan tol. Wah, serem juga ini. Karena ini kali ya, karena ini tolnya panjang dan sepi ya. Jadi mungkin saja bisa terjadi tindak kejahatan di jalan tol. So kita tetap harus waspada dan berhati-hati. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Palembang. Di daerah Sumatera Selatan, namun ada catatan sejak tadi perbatasan antara Lampung dan Sumsel ini jalanannya mulai bergelombang, tolnya tidak rata. Bisa dilihat di kamera ini permukaannya tidak rata, bergelombang dan sangat bumpy ya. Ini bahaya juga kalau misalnya tol seperti ini, apalagi kalau misalnya kita lewat sini malam dan kecepatan tinggi, ini sangat bahaya. Untuk yang kesekian kalinya, sekarang cuaca kembali hujan. Kalau melihat dari Waze, sepertinya sebentar lagi kita akan keluar Palembang. Sekarang kita lagi berada di jembatan dan bisa dilihat sebelah kiri itu ada perbaikan jalan. Jadi ada penyempitan jalan kembali dan sangat banyak ya, dari mulai kita masuk tol di Bakauheni Selatan tadi sampai ke Palembang sini beberapa kali menemui penyempitan jalur seperti ini. Hujannya lumayan deras ini dan jalanan tetap masih bergelombang. Sebentar harus hati-hati. Kita 6,4 km lagi akan keluar exit Kramasan, exit 369. Kita ke kiri. Ini dia gerbang tol Kramasan. Jadi tadi kalau dari Waze kita disuruh exit di gerbang tol ini untuk melanjutkan perjalanan ke lintas timur menuju Jambi. Ya, kita sudah keluar gerbang tol Kramasan. Untuk tarif tolnya tadi itu sekitar 300.000 sekian-sekian dari Bakauheni ke Kramasan ini. Saya tidak tahu angka pastinya ya tadi karena nggak ada struknya juga, jadi nggak kelihatan berapa pastinya. Tapi yang jelas 300.000 sekian. Nah, sekarang kita sudah selesai menikmati tol Trans Sumatera dan sekarang kita mulai akan mencicipi jalanan di Sumatera, the real jalur lintas Sumatera. Ini dia Palembang yang terkenal dengan Sungai Musinya. Kita lagi melewati jembatan. Kita nggak akan masuk kota Palembang karena kita akan langsung ke Jambi. Jadi kita hanya akan melewati pinggiran kota Palembang saja. Saat ini menunjukkan pukul 14.52 atau pukul 3 sore. Sebenarnya ini kita agak telat karena seharusnya kalau tadi non-stop di tol Trans Sumatera kita mencapai Palembang itu sekitar pukul 1-an. 1 jam 15 menit. 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 1
Tapi ya tadi kita nggak terlalu buru-buru ya, nggak terlalu dikejar waktu, jadi santai saja di jalan. Tadi juga mampir ke beberapa rest area, istirahat, memakan, sholat, bisa sampai sejam lebih tadi di rest area. Jadinya sampai di Palembang ini agak telat. Jadi berdasarkan perhitungan Waze itu, jarak antara Bakauheni dan Palembang via tol 3 jam, sedangkan Palembang Jambi via lintas timur itu 7 jam. Itu total 10 jam. Saat ini sudah pukul 6 sore, kita masih di jalur lintas Sumatera Bayung Lencir Sungai Lilin. Jadi masih di sekitar 3 jam lagi baru sampai di Jambi. Estimasi kita sampai pukul 9 malam. Oke guys, saat ini saya berada di SPBU Sungai Lilin sekaligus rest area. Jadi kita istirahat dulu di sini, sholat dan makan malam. Karena tadi terakhir istirahat itu pukul setengah 2 siang di rest area tol Trans Sumatera. Jadi sekarang kita sudah hampir 5 jam nonstop nyetir. Saatnya untuk istirahat dulu. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju kota Jambi. Masih 3 jam lagi, masih lumayan panjang. Tadi kita sudah sempat istirahat sekitar setengah jam untuk memulihkan kondisi, lumayan. Nah inilah kondisi malam hari di lintas timur. Jadi kalau saya perhatikan, lintas timur itu jalanannya biasa saja, tidak mencekam. Hutannya nggak terlalu panjang, paling sekitar 6-7 kilo. Setelah itu perkampungan penduduk kembali, jadi relatif lebih aman sih kalau menurut saya. Tapi karena di sini jalur truk, kondisi jalanannya nggak terlalu mulus, aspalnya bergelombang, banyak lubang, nggak rata. Kalau kita pakai mobil kecil seperti ini, LCGC, Ayla, ya paling kita harus ekstra hati-hati dan pelan karena kasihan juga mobilnya. Dan tadi ngehantam lubang, ngelewatin jalan bergelombang, tapi ya sejauh ini sih aman. Ini mobil juga tangguh, nggak ada masalah trouble sejauh ini. Walaupun LCGC, tetapi kemampuannya di jalur lintas Sumatera juga dapat diandalkan. Akhirnya kita sampai juga di Jambi. Saat ini penunjukan pukul 22.50, pukul 11 malam. Telat 5 jam dari waktu perkiraan awal Waze ya. Oke guys, malam ini kita akan nginap dulu di Jambi. Besok kita akan lanjutkan kembali perjalanan menuju Bukit Tinggi. Masih setengah perjalanan lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Please like dan subscribe. Sampai ketemu di part 3. Bye.